Kalau bisa dibilang sejauh apa merubah hidup gua gitu ya. Oh, jauh banget sih. Jauh banget. Gak nyangka juga waktu itu UKT-nya ikut dibayarin juga ternyata gitu. Full sampai lulus. Halo teman-teman, gua Fernando, biasa dipanggil Fer. Gua alumni beasiswa Break Scholarship batch 4 secara nasional, asal kampus Universitas Sriwijaya. Untuk saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, yaitu Paragon, sebagai seorang graphic designer untuk brand Kaf. Kalau secara keluarga, gue itu adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, dan gue terpaut jauh umurnya dari kakak-kakak gue. Jadi secara ekonomi memang keluarga gue tuh memang tergolong keluarga yang sederhana gitu. Ayah kan dulunya sebagai seorang supir gitu ya. Sekarang sudah pensiun, dan kemudian ibu dari dulu yang dulunya sebagai ibu rumah tangga tapi sekarang bekerja sebagai seorang tukang pijat keliling gitu. Dan karena kakak-kakak saya udah menikah semua gitu kan ketika saya udah kuliah, sehingga ya mau nggak mau ibu dan saya yang ngebantu untuk membiayai rumah sih. Dulu gue masuk Unsri itu kebetulan lewat jalur SNMPTN dari SMA. Kalau kata orang jalur undangan lah gitu. Dulu sempat milih, bingung juga kan milih beberapa universitas yang ternama gitu, kayak contoh ITB, terus ya UGM dan yang lain-lainnya. Tapi ya memang alhamdulillahnya ketemunya di Unsri gitu, berjodohnya di Unsri. Dan alhamdulillahnya adalah gue satu-satunya anak di keluarga yang kuliahnya di negeri. Awalnya emang sempat ragu nih, karena selain karena tempatnya jauh gitu kan, gue juga belum pernah ke sana sebelumnya. Orang tua gue dulu sempat ini juga khawatir sama diri gue, karena gue kan anak bungsu nih, biasanya kan anak bungsu paling disayang kan, gitu kan. Sempat ada debat-debat gitu kan sama ibu maupun ayah. Tapi dengan sikap gue yang tegas gitu, dan gue bilang mereka kalau saya kesana nggak cuma untuk kuliah, tapi juga untuk belajar ilmu lain gitu. Misalkan ilmu bertahan hidup, ilmu memperluas jejaring teman-teman gitu kan. Bahkan sampai ilmu-ilmu lain yang terkait dengan keilmuan gue di ranah yang gue suka gitu kan. Di sini gue konteksnya ke arsitektur gitu kan. Karena gue dulu emang dari kecil suka gambar, dan konsentrasi gue tuh lebih ke bangunan, dan gue tertarik untuk hal itu. Di saat teman-teman gue yang lain gambarnya anime, kartun gitu-gitu kan, bagus-bagus, gue satu-satunya orang yang ya bisa dibilang mencolok lah dalam hal gambar bangunan gitu. Singkat cerita, gue masuk arsitektur, dan ya, gue seorang diri aja di sana, gak punya saudara segala macam, dan itu sempat jadi kendala gue di sana. Tapi ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah, gue tuh dapat beberapa temen yang bisa ngerti dengan kondisi gue, terus juga dengan keadaan gue saat itu, sehingga banyak dibantu lah, dan banyak terbantu juga oleh mereka gitu. Termasuk dalam hal info-info soal beasiswa gitu kan. Tantangan yang terberat itu adalah ketika ayah udah mulai pensiun saat itu. Jadi udah mulai jarang untuk ngasih kiriman uang bulanan gitu kan buat gue sebagai mahasiswa rantau. Apalagi waktu itu gue masih ngekos kan, karena tinggal mama doang nih. Dan ya kalaupun ayah mau ngebantu juga kan nggak sebanyak yang dulu gitu kan. Jadi di situ gue berpikir gitu kan, gimana gitu kan, apakah gue nyari kerja sampingan kah, atau nyari beasiswa kah. Saat itu sempat juga konsultasi ke beberapa cutting yang ternyata memang beberapa diantaranya tuh tahu tentang beasiswa yang namanya kader surau atau sekarang Break Scholarship. Dan di situ gue sempat termotivasi kan, bahwa kalau misalkan memang kondisi keluargamu sekarang udah begini gitu kan, ya udah coba aja Fair gitu. Mereka bilang kayak gitu, mana tahu lolos gitu kan. Apalagi dulu kan UKT gue juga termasuk UKT yang bisa dibilang nggak terlalu rendah, tapi juga nggak terlalu tinggi gitu, pertengahan. Waktu itu kalau nggak salah 3,95. Oh, iya, juta. Itu
menurut ayah dan ibu gue cukup memberatkan sih, karena memang dari awal sampai semester 2 tuh wah gila, strugglingnya minta ampun gitu. Nah tapi alhamdulillahnya gitu kan pas semester 3 lolos gitu kan, nyoba daftar beasiswa yang Kadar Surau ini lolos, dan ternyata banyak keuntungan yang didapat lah setelah gue masuk beasiswa ini gitu. Termasuk juga gak nyangka juga waktu itu UKT-nya ikut dibayarin juga ternyata gitu, full sampai lulus. Full sampai lulus. Emang lo ngiranya gimana? Ngiranya kayak ya udah dikasih uang saku, terus dikasih kayak ya udah tetap ngekos gitu kan, kayak contoh beasiswa pada umumnya kan kayak begitu tuh. Kalau break scholarship ternyata selain UKT dikasih uang saku juga, dikasih asrama, wow. Dikasih pembinaan juga lagi. Itu luar biasa sih, itu Masya Allah. Salah satu nikmat yang mungkin nggak semua orang bisa nikmatin hal itu, tapi ketika orang itu udah nikmatin, bersyukurnya luar biasa sih. Di asrama itu memang selain jadi tempat tinggal, juga jadi tempat kita tuh dulu yang namanya saling belajar tentang Quran gitu loh. Ya di situ kan bahkan ada program yang namanya tuh setiap berapa kali dalam seminggu itu ada yang namanya tahfiz di asrama. Jadi kita yang waktu itu sebagai award BS punya target dalam seminggu bisa ngafalin berapa juz nih gitu kan. Terus nanti disetor ke salah seorang ustadz atau waktu itu ke Fasil gitu. Dan ya beberapa di antara kita lumayan bagus gitu dalam hal pencapaian dari segi kuantiti maupun kualitinya juga oke gitu. Sementara yang lain ya bisa jadi masih perlu untuk dipoles lagi gitu kan saat itu. Tapi ya memang pada akhirnya ya kita semua bisa lulus, dan ilmu Quran itu tetap masih ada dalam diri kita gitu ya, meskipun emang harus dipelajari terus menerus kan, karena emang nggak ada durasi kalau dalam masalah belajar gitu, apalagi menghafal kan. Soalnya banyak orang yang bilang kalau ngafalin Quran itu, apalagi asrama ya, itu durasinya sampai selesai gitu kan, sampai selesai asrama. Selesai dari itu kadang suka lupa kan. Sebenarnya kalau kita enggak gitu, harusnya memang tetap dijaga mau sampai kapanpun, bahkan sampai kita wafat pun harus tetap ada gitu sebisa mungkin walaupun sedikit gitu. Itu salah satu pesan dari ustadz yang pernah ngajar di asrama waktu itu. Kalau paling berkesan di asrama tuh dulu setoran bareng di asrama, dan kita semua lagi pada ngumpul sama ustadznya. Kemudian ada tetangga kita gitu ya, tetangga kita tuh ada orang yang katakanlah tunanetra gitu ya. Bahkan dia tuh sebelumnya sempat minta izin ke Fasil kita saat itu, kepala asrama namanya Kak Yusuf waktu itu, bilang kalau boleh nggak saya setoran di sini gitu, setoran Quran gitu. Oh boleh Kak, silahkan gitu kan, nanti datang ya. Oke, kita ngumpul di situ. Nah beliau ini ada di sana, setoran ke ustadznya. Kita di situ kayak tertegun gitu loh, bahwa dan mikir bahwa oh ternyata orang yang dicabut salah satu kesempurnaannya dibandingkan kita ternyata punya semangat yang sama loh gitu loh. Dan di situ kita makin termotivasi lagi buat pokoknya kita jangan sampai kalah dengan orang yang demikian gitu kan. Karena kurang apa lagi kita udah sesempurna ini masih nyia-nyiain karunianya gitu. Kan jangan sampai kayak gitu. Udah paling sisanya ya kayak kegiatan yang sifatnya kondisional, kayak kerja bakti, masak bareng, terus bersih-bersih asrama bareng gitu. Waktu itu sempat juga ada agenda Quran Camp gitu. Quran Camp di salah satu pesantren di dekat kampus, namanya pesantren Saka 3, selama 2 hari full itu fokus ke Quran, gak megang HP gitu. Jadi HP bener-bener kayak dia dikasih ke panitia, kita nggak boleh akses, kita cuma fokus untuk ngafal Quran, saling setor menyetor gitu. Nanti kalau misalkan udah kuat hafalannya disetor ke salah satu murabbi di sana, atau katakanlah itu panitia atau kepala asrama gitu, atau ustadz di sana. Habis itu
udah deh, kayak di situ kita sambil tadabur juga bahwa kita kayaknya perlu ada space dan ada kondisi kayak begini loh untuk kita fokus ngebenahin jiwa kita gitu, bahwa emang selama ini kita kadang lupa sama Quran gara-gara distraksi perangkat kita gitu, gadget dan segala macam. Dan iya, itu paling berkesan banget karena dalam waktu 2 hari tuh udah kenal seluruh anggota Break Scholarship, baik itu dari batch 4 maupun batch 5, karena waktu itu digabung ternyata. Dan luar biasa sih, dan itu masih keinget sampai sekarang. Walaupun ada sedikit percikan stres ataupun ya emosional segala macam, tapi pada akhirnya ya kita fine-fine lagi gitu. Ya saling ini aja, saling ngertiin satu sama lain aja. Bahkan ya bisa dibilang di asrama itu adalah tempat untuk saling mengobati luka satu sama lain sih. Jadi kalau misalkan kita ada apa-apa, kita cerita ke mereka, kalau mereka ada solusi ya alhamdulillah, kalaupun enggak juga nggak apa-apa, karena kita kan kadang suka pengennya didengar dan mendengar gitu. Jadi ya begitulah. Bayangin aja 4 tahun dengan 12 kepala yang berbeda-beda tuh salah satu hal yang bisa dibilang menguji ketahanan mental kita juga. Ya kalau bagi gue pribadi ya selama 4 tahun itu gue cukup bersyukur sih, karena gue bisa dapat banyak momen yang nggak gue dapetin di tempat lain. Gue bisa lebih memaksimalkan potensi gue yang ada gitu, apalagi di bidang yang gue suka saat itu. Dan yang paling utama adalah karena gue juga suka ilmu psikologi gitu ya, gue bisa memahami setiap isi kepala di asrama itu gitu loh. Setiap orangnya tuh pasti punya sifat yang berbeda-beda, karakter yang beda-beda, dan pikiran juga yang macem-macem gitu. Jadi ya gue bersyukur banget sih karena bisa dipertemukan di wadah bernama Break Scholarship ini. Sebenarnya ada 3 doa sih yang paling sering gue utarakan ketika di asrama waktu itu. Yang pertama jelaskan doa buat orang tua, buat kelancaran rezekinya mereka. Terus ya kemudian doa buat diri sendiri gitu kan, semoga ya diteguhkan gitu kan di atas jalan dan ridhonya. Karena emang ujian banget ya, mau itu orang yang mondok secara formal maupun yang di asrama BS kayak kita nih, kalau udah keluar pasti kadang lupa gitu loh, lupa sama dari mana mereka berasal gitu. Terus juga lupa sama dirinya, kalau ternyata dia dulu pernah interaksi sama Quran tapi kok sekarang enggak gitu. Makanya gue berdoa terus supaya ya Allah tolong teguhkan diri hamba di atas jalanmu gitu. Terus yang ketiga itu yang pasti adalah ya doa buat kawan-kawan di asrama, terus juga buat para muzaki yang udah membiayai kita semua secara full gitu kan, sehingga ya kita bisa terbantu lah gitu dengan adanya bantuan seperti ini. Gue memang dari dulu tuh suka banget hal-hal yang berbau arsitektur, seni, sejarah gitu. Dan salah satu hal yang paling bikin gue seneng saat ini adalah gue bisa bekerja di salah satu bidang yang gue senengin itu gitu. Jadi gue bisa menjalani dengan sepenuh hati. Sebenarnya kalau masalah prestasi, gue jelas bukan orang yang sering ikut lomba gitu kan. Cuman dulu tuh lebih fokusnya tuh ke organisasi. Di organisasi gue dulu pernah ngejabat sebagai ketua departemen syiar di lembaga dakwah fakultas. Dulu namanya tuh Kalam FT Unsri. Di himpunan gue sebagai staf media juga, himpunan IMA Sriwijaya. Lalu setelahnya ya jadi support system gitu ibaratnya buat beberapa organisasi kayak BEM fakultas, kemudian lembaga dakwah kampus. Sisanya memang gue aktif di luar karena gue dulu aktif di Masjid Salman ITB. Nah, sebagai seorang kader sana. Nah, terus kalau prestasi gue pernah ikut lomba yang terkait dengan tilawah Quran, terus juga MTQ lah ibaratnya gitu. Gue paham kalau konsep rezeki itu nggak cuma soal materi ya, tapi juga soal dukungan moral terutama. Dan
pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh YBM BRI selama gue jadi awardee di sana cukup worth it sih menurut gue. Karena ini satu hal yang paling gue nggak sangka-sangka gitu. Dan bahkan bisa dibilang ini salah satu yang bikin gue bersyukur juga kenapa gue jadi seorang awardee BREK Scholarship. Gue dulu sempat jadi kader Masjid Salman ITB kan. Di tahun 2019, gue ikut training namanya LMD 198. Di situ gue satu kelompok dengan beberapa orang, dan diantaranya tuh ada 2 orang ikhwan atau laki-laki yang gue kenal, deket lagi. Dan ternyata setelah kita pasca LMD itu balik ke tempat masing-masing, ternyata pas banget momen itu bertepatan dengan momen Sarasehan KS atau Kader Surau saat itu namanya, senasional. Di Bogor kan waktu itu, di Bogor, oke gitu kan. Gue bareng sama teman-teman gue dari anak Unsri, dari Sumatera ke Bogor dong, balik lagi. Dan tahu nggak tiba-tiba 2 orang yang satu kelompok sama gue tadi ketemu juga di situ. Ternyata awardee juga, BS juga, iya. Nah, dan masing-masingnya tuh beda kampus. Yang satu di ITB, yang satu di Undip waktu itu. Makanya kan kayak gak nyangka gitu bahwa ternyata kader orang-orang ini gitu yang gue bisa bilang itu adalah kader Masjid Salman ITB ternyata terkoneksi juga loh sama anak-anak, sama orang-orang KS waktu itu atau sekarang BREK Scholarship. Dan wow, berarti kalau ini aja udah bisa menjaring itu, gimana nanti seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia pasti bakalan banyak dong gitu. Dan disitulah gue mulai, wah alhamdulillah banget nih gue dapat beasiswa yang selain gue dapat dukungan materi, dukungan moral, gue bisa punya banyak orang atau koneksi yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan mancanegara juga ada gitu. Bahkan gak cuma itu, tokoh-tokoh besar juga ada kan. Ternyata afiliasinya barengan sama BREK Scholarship ini gitu. Jadi ya alhamdulillah banget. Kalau bisa dibilang sejauh apa merubah hidup gua gitu ya. Oh, jauh banget sih. Jauh banget. Bahkan dari orang yang bingung, gua kuliah gitu kan, gua sebagai mahasiswa arsitektur dengan kondisi yang sedemikian rupa rumitnya gitulah ya. Keluarga udah mulai pensiun, terus sumber pemasukan tiap bulan juga nggak sebanyak teman-teman yang lainnya. Ternyata bisa dapat banyak dari beasiswa ini ternyata gitu loh. Dan ini cukup membantu banget buat gue pada akhirnya ya bisa dibilang mengembangkan potensi gue sih. Potensi gue dalam artian gue bisa lebih percaya bahwa gue tuh bisa mengembangkan hal ini tuh atau kemampuan gue lebih baik lagi di masa depan. Contohnya ketika gue dulu pas awal-awal masuk asrama itu gue masih ngerjain tugas tuh manual. Jadi laptop itu belum terlalu mumpuni untuk ngerjain tugas kuliah gitu. Tapi ketika udah tahun kedua, tahun ketiga ikut di asrama, gue ngumpulin uang gitu kan dengan bantuan keluarga gue juga. Akhirnya gue kebeli tuh laptop gitu kan dengan yang lebih mumpuni lah. Jadi gue bisa lebih memaksimalkan potensi gue ketika di perkuliahan. Kemudian gue luasin lagi sampai gue pada akhirnya lulus dan kerja gitu. Dan juga di samping dari itu, gue juga dapat beberapa hal-hal menarik dari teman-teman, dari ya pokoknya insight-insight mereka, terus gimana sih pandangan dan karakter mereka tentang A, B, C gitu. Jadi bisa saling sharing-sharing gitu, dan itu nggak putus sampai sekarang. Bahkan beberapa teman-teman gue di asrama yang sekarang kuliah lagi, ada yang di Bogor, ada yang di Jogja, masih aktif berhubungan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi segala aspek itu berubah drastis ke arah yang positif sih. Oh iya, sama satu lagi, di BS gue juga jadi di BS itu gue benar-benar berubah gitu. Dari orang yang tadinya belum tahu tentang Quran gitu, ya belum deket-deket banget lah.
Tapi pada akhirnya ya bisa lebih dekat gitulah. At least kalaupun belum bisa mungkin gitu, prinsip gue kalaupun belum bisa mungkin secara hafalan, minimal gue bisa mengimplementasikan makna dari apa yang pernah gue hafal ke kehidupan nyata gue. Setelah lulus itu kan, gue lulus Agustus 2022, kemudian November 2022 gue dapat kerja di Wakaf Salman ya, Wakaf Salman ITB di Bandung. Kemudian selama setahun, 2024, habis itu ya freelance gitu. Nah maksudnya tuh freelance ini artiannya adalah gue bekerja tanpa ada kantor gitu. Jadi gue kalau misalkan ada kebutuhan, ada orang butuh desain ke gue gitu kan, atau minta tolong nih buat desainin apa, ataupun take video apa, ya gue jalanin gitu loh. Bahkan sempat pindah-pindah juga dari dari beberapa kantor ke kantor gitu, meskipun memang statusnya bukan sebagai karyawan tetap gitu. Namun pada akhirnya ya setelah melalui hal yang itu secara panjang gitu ya, prosesnya panjang, akhirnya nyoba-nyoba tuh daftar awalnya freelance di Paragon. Itu April 2024. Gue masih inget banget, April 2024 daftar, Mei-nya udah mulai diterima, sampai pada akhirnya bulan April 2025 lalu, gue kan kontrak freelance gue udah habis. Sama atasan gue direkomendasiin buat mau lanjut nggak di sini gitu kan. Kalau mau nanti ini deh siap-siap ya buat buat ikut tes gitu, seleksi karyawan. Nah, gue di situ mikir, ini apakah gue naik jabatan kah atau gimana gitu. Gue nanya ke beliau kan, iya kalau lu mau lanjut di sini kita kontrak dulu gitu kan, tapi ya memang belum lama, kita mau lihat dulu seberapa konsisten lu di sini gitu. Oh ya udah, coba dah Mas gitu. Akhirnya Mei diterima waktu itu, alhamdulillah. Dan Juni 2025 mulai lagi di Paragon, khususnya di Brandcraft ya, sebagai seorang graphic designer juga pada akhirnya. Gue dulu sempat bingung, kemampuan gue kan di sketsa manual nih. Dari sketsa manual ini kira-kira gue bakal kembangin kemana ya, ke arah mana gitu. Waktu itu gue masih abu-abu banget, dan kepikiran kan karena gue selalu keliling ke sudut-sudut kota gitu kan, ke objek-objek tertentu, terutama di Jakarta sama Palembang. Gue mikir, apa bikin sudut kota aja kali ya gitu kan, buat branding gue. Tapi waktu itu gue masih kayak abu-abu banget, abstrak banget idenya gitu. Nah, baru ketika pas udah kerja nih sekarang nih, baru-baru banget, gue kumpul sama teman-teman di komunitas sketsa gitu kan di Jakarta. Gue sampein ide gue ini ke beberapa orang, dan orang-orang itu kayak tertarik ke gue gitu, dan pada akhirnya nyaranin bahwa kenapa nggak lu seriusin Fer gitu, lumayan loh, bagus banget ini gitu kan, kalau bisa jadi hal yang menarik lah, misal kayak bikin merchandise kah, atau akun portofolio kah, dan segala macam. Ya pada akhirnya gue termotivasi buat ngebangkitin itu lagi, sampai pada akhirnya gue bikin sudut kota itu menjadi lebih serius gitu. Bahkan gak cuma di akun Instagram, gue juga merambah ke merchandise, kemudian ya mungkin nanti dari merchandise stiker ke merchandise kaos, gantungan kunci, ataupun yang useful things. Tapi memang arahnya tuh bukan arah ke arsitektural ya, tapi lebih ke arah seni sketsa jatuhnya. Ya buat teman-teman yang mau masuk BS ataupun yang udah jadi award di BS, sebenarnya prinsip ini lu terapin aja ke dalam diri lu gitu kan. Enjoy aja, nikmatin gitu, naik turunnya, dinamika ketika lu udah berusaha untuk menikmati hal itu, segalanya bakalan jadi lebih aman gitu kan. Ya setidaknya walaupun nggak begitu aman, tapi lu bisa untuk ngelewatin hal itu, karena bisa jadi itu adalah salah satu proses kalian buat buat merubah diri kalian menjadi lebih baik dan maju lagi ke depannya. Karena kan
Allah juga bilang di Al-Quran bahwa Allah itu nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau berubah dari dirinya sendiri gitu. Dan ya saran dan pesan gue gitu ya, ya pokoknya baik itu buat kalian yang mau masuk ke BS maupun yang udah masuk di BS gitu ya. Kalau soal berkontribusi itu sebaiknya jangan kenal durasi dan pastikan lu terus tebar manfaat dari diri lu walaupun diri lu tuh udah wafat gitu. Kalau video ini sampai ke Muzaki, gua nggak ada kata lain selain banyak-banyak ngucapin terima kasih buat teman-teman Muzaki yang udah sudi menyisihkan sebagian hartanya buat memberikan kontribusi dan juga membantu kita sebagai seorang awardi dulunya sampai kita jadi di titik ini. Dan juga semoga teman-teman semua selalu diberikan rezeki yang berkah, kemudian ya kehidupannya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ya karena setiap amal yang kalian berikan, setiap donasi yang kalian berikan, itu insya Allah jadi amal jariah yang tiada putus lah buat kalian maupun orang-orang yang kalian bantu, termasuk kita sebagai seorang alumni gitu. Kalau pesan untuk YBM Brilian, semoga semakin meluaskan sayap kebermanfaatannya dan semakin progresif untuk menebarkan manfaat lewat jalur-jalur yang tidak terduga. Buat orang tua ya, terutama mama dan juga bapak, makasih banyak udah merawat dan membesarkan Fernando sampai sekarang ini. Ya meskipun masih belum bisa memberikan sesuatu yang bisa bikin kalian bangga banget gitu ya, tapi seenggaknya Fernando masih sering doain kalian dalam setiap sujud Fernando. Dan ya Fernando gak bakalan lupa sama apa yang kalian berikan ke Nando selama dari Fernando lahir sampai besar seperti saat ini.